Tuhan. Kami percaya itu ya Tuhan. Ketika segala sesuatu kelihatan tidak bisa memberikan arti bagi kami, ketika semuanya terasa sirna dalam hidup kami ya Tuhan, kami percaya satu-satunya yang bertahan, yaitu kasih Allah yang masih memampukan kami untuk tetap berdiri dalam segala situasi kehidupan kami. Kami berdoa pagi hari ini Roh Kudus, mari Engkau lawat kami semua pribadi, lepas pribadi, baik umat-Mu yang ada di rumah maupun kami yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami merindukan kekuatan dari Allah, kami merindukan kasih dari surga mengalir atas kehidupan kami. Kami siapkan hati kami ya Bapa, kami siapkan pikiran kami ya Tuhan. Kami rindu diisi dengan kebenaran firman-Mu yang adalah kekuatan bagi jiwa kami. Kami berdoa Roh Allah sendiri akan menuntun pemberitaan firman Allah mulai dari awal hingga selesai, biar semuanya berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biar pagi hari ini kuasa firman Allah saja yang dinyatakan. Pakai dan urapi setiap kata kalimat yang keluar dari bibir lidah ini, biar dapat menjangkau setiap hati yang terbuka pagi hari ini ya Bapa di sorga. Kami berdoa segala macam cara dan strategi yang dipasang iblis untuk mau mencuri benih firman Allah, kami ikat, kami patahkan kekuatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus menjamah kami semua, baik umat Tuhan yang ada di rumah, baik kami yang sedang mengikuti live streaming ini, baik kami yang sedang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami semua dilawat oleh Roh Allah, dan kami dibebaskan di dalam Roh Kudus sehingga kami siap untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, maupun bagi Bapak Mama Saudara kekasih-kekasih Tuhan yang mungkin pagi hari ini sedang mengikuti ibadah live streaming kami. Kami mengucapkan shalom, selamat pagi buat semuanya. Pagi hari ini kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita masih diizinkan Tuhan ada sampai hari ini, dan kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Mari kita syukuri bahwa itu karena anugerah Tuhan. Sesungguhnya begitu banyak orang yang sedang bergumul dengan kehidupan mereka. Ya, begitu banyak orang yang sedang berusaha bagaimana untuk mempertahankan kehidupan mereka, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kalau pagi hari ini kita masih menghirup nafas kehidupan kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan, kita bangun dan menikmati pagi yang indah, itu semua karena anugerah Allah. Dan mari kita mensyukuri hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita satu topik mengenai tempat perlindungan. Oleh karena itu saudara, saya ajak kita semua membuka di dalam kitab Rut pasalnya yang ketiga. Kita akan baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Rut pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Bapak mau bisa perhatikan di slide, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Bagi saudara yang ada di rumah, saudara bisa mengikutinya dengan seksama, baik di layar HP saudara atau laptop saudara maupun di Alkitab saudara. Ya, Rut pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum." Yang berikut, "Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan.
Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Ayat yang ketujuh, setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Yang berikut, maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baiklah biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang kau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, ya, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Demikian pembacaan firman Allah pada pagi hari ini. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di bawah topik tempat perlindungan, saya ingin berbicara kepada kita mengenai hal ini, saudara yang dikasihi Tuhan, ditinjau dari sisi orang Israel, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan perlindungan. Bapak Mama, saya sering menonton berita, saudara. Biasanya kalau ada kapal-kapal yang berasal dari negara-negara lain, mereka memuat para imigran untuk datang mencari suaka di Indonesia. Dan begitu banyak yang tertangkap, saudara. Ketika mereka tertangkap, mereka ditanya, kalian ngapain? Mereka selalu berkata, kami mencari perlindungan. Ya, jadi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu pentingnya perlindungan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, terkadang saudara yang dikasihi Tuhan, orang bisa melakukan apa saja untuk mencari yang namanya tempat perlindungan atau tempat berteduhan. Ya, dalam segala lini kehidupan kita, begitu banyak orang membutuhkan yang namanya perlindungan. Saudara perhatikan baik-baik. Seorang anak kecil, dia membutuhkan perlindungan dari orang tuanya. Ya, ketika ada sesuatu terjadi dengan dia, bahkan mungkin dia hanya disenggol temannya, yang dia teriak duluan adalah orang tuanya. Mama atau papa, saya diperlakukan seperti ini. Sering mencari perlindungan, mencari perteduhan, mencari pembelaan, mencari keamanan. Dan itu adalah ciri khas kehidupan kita manusia. Ketika kita diperlakukan tidak adil, yang kita utamakan adalah kita cepat-cepat mencari tempat perteduhan. Kira-kira siapa yang bisa membela saya? Kira-kira siapa yang kepadanya saya bisa berteduh?
Tuhan? Begitu banyak orang oleh karena mencari perlindungan yang salah, mereka pergi mencari perlindungan ke tempat-tempat yang tidak tepat. Ketika masalah menghimpit, mereka cepat mencari perlindungan. Kira-kira kemana saya bisa mendapatkan solusi? Kira-kira kemana saya mendapatkan pembelaan? Itulah kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saya mau katakan dunia sekarang membutuhkan yang namanya perlindungan. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Ketika saya merenungkan situasi yang terjadi pada zaman sekarang ini, saudara, saya tidak bisa membayangkan rumah sakit yang biasanya tempat kita datang, dan ketika kita seseorang ketika sakit mendatangi rumah sakit, dia berharap bahwa dia akan berjumpa dengan dokter, kemudian diberikan obat, kemudian dia berharap dia pasti sembuh ketika dia datang ke rumah sakit mengadukan penyakitnya. Tetapi Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa sekarang di dunia sekarang, saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di WHO sekalipun, saudara, mereka tidak berkata-kata apa-apa, tidak mampu, saudara yang dikasihi Tuhan, menangani begitu banyak pasien-pasien yang harus diisolasi di rumah sakit di seluruh dunia. Pasien yang membutuhkan perlindungan dari dokter, membutuhkan satu perlindungan, maksudnya keamanan atau membutuhkan kesehatan, kesembuhan dari satu obat, tapi tidak ditemukan sampai hari ini hanya karena virus corona ini. Ya, Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak bisa membayangkan ketika para dokter itu menghadapi pasien hanya bisa diisolasi. Kenapa, saudara? Supaya tidak mewabah ke yang lain, supaya tidak merajalela kepada yang lain, dan semua pasien-pasien yang terpapar virus ini hanya bisa diisolasi. Mau sembuh yang sembuh, kalau tidak ya mati. Hanya dua pilihan saja, saudara. Jadi mereka yang diisolasi sekarang, saudara, mereka mengalami satu kesepian, mereka justru sedang membutuhkan tempat perlindungan yang mana? Diisolasi, saudara. Kemarin saya nonton berita, ada seorang kakek di daerah mana ya saya lupa, tetapi dia ketika diisolasi, dia berontak dan dia dobrak itu pintu rumah sakit, ruang isolasi, dan dia lari keluar. Permisi dengan pakaian yang seadanya di badan, saudara. Ini menunjukkan bahwa sekarang segala sesuatu, semua manusia, semua orang di muka bumi ini membutuhkan yang namanya perlindungan. Gelombang PHK terjadi di mana-mana, saudara. Begitu banyak orang kehilangan pekerjaan. Mereka yang punya pekerjaan, bahkan mereka harus menerima upah yang tidak sesuai yang selama ini yang pantas mereka terima. Kemarin saya jalan ke rumah jemaat untuk membagikan roti perjamuan. Ada beberapa yang mengeluh, "Ibu, gaji kami dipotong, Ibu, hanya untuk disalurkan ke COVID ini. Jadi kami harus menerima setengah dari gaji kami." Saya bilang, "Bapak, Mama, Tuhan tempat perlindungan kita." Saya terdorong sekali sepanjang 1 minggu ini untuk membicarakan hal ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ini begitu hidup di dalam hati saya, dan saya berusaha untuk mau mencari yang lain sehingga saya bisa dengan cepat pelayanan pada hari ini. Tetapi justru yang semakin hidup di dalam hati saya adalah saya harus membicarakan mengenai hal ini. Sesungguhnya dunia membutuhkan yang namanya perlindungan. Bapak, Mama, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau kasih tahu kepada kita, hanya Tuhan Yesus satu-satunya sumber perlindungan kita. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kata firman, saudara. Hanya Dia satu-satunya tempat perlindungan. Saya terlalu yakin dan percaya kuasa bilurnya masih bisa berfungsi sampai hari ini, berkuasa sampai hari ini untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Bagi Bapak Mama yang sudah menerima roti perjamuan dan anggur perjamuan, pegang itu di tangan saudara. Kita yakini bahwa tubuh dan darah Kristus yang sudah tercurah ribuan tahun yang lalu di Golgota masih berkuasa sampai hari ini untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Mungkin kita di Alor, kita di Indonesia bagian timur, begitu belum terlalu terasa dampak dari hal ini, atau kita belum mengalami terpapar langsung. Tetapi saudara, bagaimana ketika kita membawa diri kita kepada mereka yang terpapar langsung dengan virus ini? Membayangkan, posisikan dirimu ketika engkau ada di ruang isolasi. Pagi hari bangun hanya bisa lihat tembok-tembok itu.
hari engkau hanya bisa melihat keadaan seperti itu. Engkau tidak diizinkan melihat keluargamu. Di mana kita mau mendapat perlindungan, saudara, kalau di dalam posisi situasi kehidupan seperti itu? Bapak, mama, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membutuhkan tempat perlindungan yang tepat. Itu bukan tempat perlindungan kepada orang-orang pintar. Itu bukan kita dapati dari dukun-dukun. Bukan kita dapati semua sekarang tidak ada artis, saudara. Bahkan para medis saja, saudara, mereka angkat tangan. Kita hanya bisa mengisolasi. Terserah Tuhan. Kemarin kami mengikuti satu share dari saudara dokter pemimpin PT Rumah Sakit Siloam di Indonesia, saudara. Dia mengatakan ketika mereka pasien itu masuk di ruang isolasi, kami tidak tahu harus buat apa. Para dokter berdiskusi bagaimana kita menangani hal ini. Dan ibu dokter Grace, dia mengatakan, saudara, begini, dia bilang begini, kami hanya berserah kepada kedaulatan Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan menolong para dokter. Mereka berani mengambil tindakan, mereka berani mengambil keputusan-keputusan yang sekalipun itu berisiko. Tetapi dengan hikmat Tuhan mereka melakukan itu. Dan puji Tuhan, pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit Siloam di seluruh Indonesia mendapatkan penanganan yang baik. Dan menurut kesaksian ibu dokter Grace, dia berkata bahwa puji Tuhan angka kematian sudah sangat sedikit dibanding dengan yang sembuh. Karena apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Para dokter itu berserah kepada kedaulatan Tuhan. Mereka melayani, mereka cukup melakukan bagian mereka. Akhir-akhir ini, saya mau kasih tahu kepada kita membutuhkan perlindungan yang berasal dari Allah pencipta kita. Ada amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa, saudara. Kalau para medis saja sudah mengangkat tangan dan berserah kepada Tuhan, bagaimana dengan kita? Bapak, ibu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, makna tempat perlindungan bagi Israel pada zaman itu, ketika saya membuka-buka, mencari-cari sumber-sumber yang harus saya gunakan untuk kita semua pada pagi hari ini. Ya, saudara, makna tempat perlindungan bagi orang Israel pada zaman itu, saudara, waktu itu ketika orang Israel hendak memasuki tanah Kanaan, saudara, di bawah pimpinan Yosua, dan sebelum Musa mengalihkan kepemimpinan kepada Yosua karena Musa harus dipanggil Tuhan, pada waktu itu Tuhan memberikan firman-Nya kepada Musa untuk menetapkan beberapa kota yang menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel, tetapi khususnya bagi mereka yang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja. Itu catatannya, ya. Dan yang saya dapati, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 6 kota Lewi ditetapkan sebagai kota perlindungan bagi mereka yang melakukan pembunuhan dengan tidak disengajakan. Bilangan 36 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-15. Saudara perhatikan di situ. Tujuan dari kota-kota ini ditetapkan sebagai kota perlindungan adalah agar mereka yang melakukan pembunuhan dengan tidak disengaja, ya, secara tidak sengaja, mereka bisa mendapatkan perlindungan di sana sehingga terhindar dari orang yang hendak menuntut tebusan darah bagi mereka. Itu ada di Keluaran 21 ayat 13, Bilangan 35 ayat 11, dan di dalam kitab Yosua pasal 20 ayatnya yang ketiga. Dan ketika sudah ada di kota perlindungan itu, kota-kota itu, saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang yang menuntut tebusan darah atas meninggalnya orang yang mereka bunuh dengan tidak sengaja, ya, dengan tidak sengaja, semua orang yang menuntut mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika orang-orang ini lari ke kota perlindungan. Mengapa ke kota perlindungan? Karena di sana ada imam. Saudara garis bawahi, ya, itu kota-kota orang Lewi yang dipilih sebagai tempat perlindungan. Kita semua tahu orang Lewi, ya. Orang Lewi adalah suku Lewi dipilih Tuhan untuk melayani khusus di bait Allah. Mereka ada di situ untuk melayani kebutuhan rohani umat Israel. Mereka ditunjuk sebagai imam-imam. Mereka ditunjuk sebagai pengerja-pengerja yang bekerja di bait Allah, ya, untuk menuntun orang Israel kepada Tuhan. Nah, Bapak
dapati dari perenungan ini? Mengapa kota orang Lewi yang dipilih Tuhan untuk menjadi tempat perlindungan bagi Israel? Bukan suku-suku yang lain, kota-kota, tanah-tanah yang sudah dibagi kepada beberapa suku, 11 suku yang lain. Kenapa tidak dipilih? Tetapi yang dipilih adalah kota-kota orang Lewi. Saya mau kasih tahu kepada kita, ini tersirat satu makna bagi kita umat Kristen pada zaman sekarang ini, pengikut-pengikut Kristus yang disebutkan Paulus bahwa kita adalah Israel cangkokan. Kita harus mengerti hal ini. Mengapa kota orang Lewi? Kita harus mencari perlindungan di rumah Tuhan. Ada amin, saudara? Kita harus mencari perlindungan yang tepat. Itu ada di rumah Tuhan, ada di kota Tuhan, ada di bait Tuhan. Jadi jangan sampai kita pergi mencari perlindungan ke tempat lain. Nanti sebentar saya akan bahas kepada kita bagaimana orang-orang yang pergi mencari perlindungan ke tempat lain. Apa nasib mereka? Kita perhatikan lanjut, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita lanjut. Saya akan membawa kita untuk melihat syarat untuk mendapatkan perlindungan. Dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi, dari kisah Ruth dan juga Naomi, kita semua tahu bahwa Ruth dan Naomi adalah hubungan antara mertua dan menantu. Dan pada zaman mereka, saudara, di Israel, saudara yang dikasihi Tuhan, seorang janda harus bisa ditebus oleh keluarga daripada pihak laki-laki yang pernah menikahinya, mengawininya dan sudah meninggal. Yang berhak menebus mereka, yang berhak mengawini mereka ketika mereka mau kawin adalah keluarga dari pihak laki-laki yang sudah meninggal itu. Dan kita tahu persis, saudara, suami dari Naomi adalah Elimelek. Ketika Elimelek bersama keluarganya membawa istri dan anak-anaknya karena kelaparan terjadi di Bethlehem, dan mereka mengungsi ke Moab untuk mencari perlindungan di sana, mencari keamanan di sana. Mereka mendapatkan di sana, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah berkata, kalau kita baca dalam pasal 1 kitab Rut itu dijabarkan kisah mereka bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa, justru kematian yang mereka alami, yaitu Elimelek dan kedua anaknya harus meninggal di tanah Moab. Secara manusia, Ruth mengalami depresi yang sangat tinggi, kehilangan yang begitu mendalam. Bahkan kedua menantunya, Ruth dan Orpa, harus juga mengalami kehilangan suami karena ketiga orang itu meninggal dunia. Dan saudara, tradisi di Yahudi dikatakan bahwa ketika seseorang hendak bepergian, dia harus menjual tanahnya, menjual hak miliknya hanya kepada kaum kerabatnya atau kepada keluarga intinya. Jadi pada waktu itu ceritanya Elimelek ini sudah menjual semua hak miliknya di tanah Bethlehem kepada keluarganya Elimelek yang ada di sana. Singkat cerita, ketika mereka meninggal, Elimelek dan kedua anak lelakinya meninggal di Moab. Naomi mau buat apa? Mau cari tempat perlindungan di mana? Tidak ada lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke negerinya, ke Bethlehem. Dan dia menawarkan kepada kedua menantunya, Orpa dan Ruth, kalian berdua siapa yang mau mengikuti saya? Kemudian Orpa memilih kembali ke bangsanya, tinggal tetap di bangsanya. Tetapi Ruth memilih untuk mengikuti mertuanya Naomi. Bahkan dia berkata begini, saudara, kalau kita baca di pasal 2 itu, saudara, dia mengatakan pasal 1 yang Allahmu adalah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Itu satu pernyataan komitmen dari Ruth yang menggugah saya, saudara dikasihi Tuhan, untuk menyelidiki. Apa sih? Ada apa di Bethlehem? Bukankah dari Bethlehem mereka kecewa dan mereka pergi mencari perlindungan di Moab? Tetapi mengapa Ruth begitu terpesona dan mau mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi? Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang asing ketika mereka datang ke daerah Bethlehem, tentunya Ruth butuh waktu yang panjang untuk beradaptasi. Ya, beradaptasi dengan budaya yang ada di Bethlehem. Dia harus beradaptasi dengan keadaan sekitar lingkungan orang-orangnya seperti apa dan sebagainya. Sama seperti saya, saudara, ketika baru pertama ke Alor, saya dari Maluku, saya butuh waktu panjang untuk beradaptasi dengan budaya-budaya yang ada di sini. Bapak mama saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Ruth menghadapi hal ini, saudara, dia memiliki
dalam Tuhan Yesus Kristus. Singkat cerita saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa budaya di Yahudi adalah mereka harus meminta perlindungan kepada keluarga dekat dari Elimelek. Pada waktu itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ruth akhirnya mengambil keputusan saudara yang dikasihi Tuhan untuk mencari perlindungan. Syarat untuk mendapatkan perlindungan dengan belajar dari Ruth yang hendak saya bawakan kepada kita semua pagi hari ini. Yang pertama, saudara perhatikan, harus ada niat yang tulus dari dalam hati. Ketika saya merenungkan kehidupan Ruth, saudara, Ruth punya niat yang tulus, punya niat hati, punya dorongan yang kuat dari dalam untuk mencari perlindungan bagi seseorang yang ada di kota Bethlehem itu untuk dia dan mertuanya Naomi. Inisiatif berasal dari Ruth, saudara yang dikasihi Tuhan. Perhatikan ayat pasal 2 kitab Ruth ya. Pasal 2 kitab Ruth ayat 2. Dia bilang begini, maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, ya, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ini adalah pernyataan yang tegas dari Ruth, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Saya melihat ini pernyataan tegas dari Ruth, dari niat hati yang benar-benar tulus dari dalam, bukan ada unsur paksaan dari luar kepadanya yang mengatakan kepada dia bahwa ini cari perlindungan supaya engkau bisa mendapatkan makan, minum dan sebagainya, supaya sejahtera hidupmu. Tidak ada, tetapi ini niat hati dari Ruth yang tulus, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia yang menawarkan kepada Naomi bagian yang pertama. Kemudian saudara perhatikan, lanjut yang kedua, saya dapati dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Perhatikan di sini, ada niat hati dari dari Naomi kepada menantunya yang baik, saudara. Jauh sebelum itu, saudara, ketika Naomi mendengarkan dari Ruth bahwa saya ingin mencari tempat perlindungan, saya ingin pergi bekerja, saya ingin mama supaya kita berdua bisa bahagia di negeri ini. Naomi dalam waktu yang panjang memikirkan hal itu, dan kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, Naomi akhirnya punya niat hati yang tulus juga. Jadi keduanya memiliki niat hati yang tulus untuk mencari tempat perlindungan. Tidak ada unsur paksaan dari luar, saudara perhatikan itu. Yang saya garis bawahi di situ ya. Jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia, artinya bahwa sangat berarti sekali yang namanya tempat perlindungan itu bagi mereka. Nah, kata orang bijak, saudara perhatikan, saya catat di sini. Kata orang bijak begini, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Demikianlah semua yang hendak kita capai dalam hidup kita harus dimulai dengan kemauan atau niat yang tulus, dorongan yang kuat dari dalam untuk mencapai sesuatu. Kalau kita mau mencapai sesuatu dan tidak ada niat, saudara, pasti semuanya akan gagal. Pasti semuanya tidak akan bisa berlangsung dengan baik. Karena apa? Ada unsur paksaan dari luar. Tetapi jika sesuatu kita kerjakan, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan niat hati yang tulus dari dalam, dorongan yang kuat dari dalam, maka pasti kita akan berhasil. Kemungkinan 100% kita berhasil. Karena apa? Karena ada niat hati dari dalam yang mendorong kita untuk melakukan itu. Ya. Ada begitu banyak orang yang bisa dikatakan gagal dalam melakukan sesuatu disebabkan karena dia melakukan itu bukan berasal dari kehendaknya, tetapi yang ia lakukan adalah kehendak atau kemauan orang lain. Bapak mama saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Dalam kehidupan nyata kita, biasanya ada anak-anak yang gagal di dalam pendidikan mereka. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu tidak selesai? Dia jawab apa, saudara? Kok bukan saya yang pilih, nak? Mama yang mau saya pilih di situ, makanya saya tidak suka. Begitu ya, saudara. Ada begitu banyak orang yang gagal di dalam bisnis karena apa? Bukan dia yang mau melakukan itu, tetapi karena ada paksaan dari luar untuk dia melakukannya. Akhirnya gagal. Demikian juga di dalam berbagai pekerjaan kita, di dalam kenyataan hidup kita di
bidang yang lain. Terkadang saudara, ketika kita melakukan sesuatu dengan unsur paksaan dari orang lain, pasti kita akan gagal dan kecewa. Karena tidak ada sukacita dari dalam, tidak ada niat hati dari dalam. Jadi orang tua jangan paksakan kehendak kepada anak, termasuk saya juga saudara. Terkadang saya berusaha memaksakan kehendak, harus ikut seperti ini. Tetapi untuk pilihan-pilihan dalam kehidupan anak-anak saya berusaha membiarkan itu dengan bertanya kepada mereka. Tapi sesuatu yang perlu campur tangan saya tegas dalam hal itu saudara. Tapi kalau pilihan kehidupan mereka, contohnya ini Christian dan Kristi belum tiba pada usia-usia seperti itu. Pilihan untuk mau jadi apa mereka ke depan, itu urusan mereka. Dan saya tidak boleh memaksakan kehendak saya. Sekalipun sebagai orang tua, saya punya kerinduan, anak saya yang pertama harus jadi seperti ini, anak saya yang kedua nanti begini. Itu kerinduan saya sebagai orang tua. Bahkan saya doakan. Tapi saya tidak bisa memaksakan itu kepada mereka. Ketika nanti besar, saya bilang Christian harus jadi hamba Tuhan seperti Bapak dan Mama. Tapi kalau Christian bilang tidak Mama, saya mau jadi pilot. Itu yang sering dia sampaikan. Dan terkadang saya hanya bilang begini, Christian, lihat baik-baik dulu. Pilot itu orang yang mana dulu baru bisa mencapai itu. Bapak dan Mama angkat tangan. Tapi kalau memang itu yang Tuhan mau untuk Christian, maju saja. Mama yakin pasti bisa. Tapi di dalam hati Mama tidak mau jadi pilot. Karena ketika engkau terbang, Mama pun hati akan begini terus. Ya, begitu saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau melakukan sesuatu, mengambil keputusan penting dalam hidup, apalagi soal jodoh saudara, jangan sampai engkau disetir orang lain dalam hal itu. Karena nanti engkau pasti akan kecewa ke depan. Begitu banyak rumah tangga berantakan. Oleh karena apa saudara? Dia tidak bisa memilih sendiri. Dia harus dipilih oleh orang lain. Dorongan yang kuat dari luar memaksakan dia untuk harus menentukan pilihannya. Akhirnya apa saudara? Berantakan. Segalanya tidak bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Tidak ada keinginan dari dalam. Tidak ada niat hati dari dalam. Demikian juga dengan kita saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, segala sesuatu yang dilakukan dengan unsur paksaan pasti hasilnya tidak akan maksimal. Sama dengan kehidupan rohani kita. Ketika kita melakukan ibadah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau berdoa, ketika kita mau memuji, menyembah, kalau memangnya itu unsur paksaan dari luar, pasti kita tidak akan menikmati apa-apa di dalam sebuah ibadah. Ada amin? Iya saudara. Kalau memangnya kita mau beribadah, saudara saya catat di sini. Ya. Pertanyaannya bagi kita adalah apa tujuan kita beribadah? Apa tujuan kita berdoa? Bukankah semua itu mengindikasikan bahwa kita membutuhkan perlindungan dari Tuhan? Tapi kalau semua itu kita lakukan dengan unsur paksaan dari luar, maka kita datang beribadah, tetapi kita hanya sekedar hadir saja. Kita tidak akan pernah mengalami apa-apa. Kita tidak akan pernah merasakan begitu indahnya saya mau memiliki perlindungan dari Tuhan. Begitu indahnya ketika hati saya terhubung dengan hati Bapa. Dan kita kehilangan hadirat Tuhan. Karena apa? Ibadah yang kita lakukan itu hanya paksaan dari orang tua. Paksaan dari kekasih. Paksaan dari keluarga. Sehingga kita bisa hadir dalam ibadah. Begitu banyak orang beribadah, tetapi ketika menghadapi problema dalam kehidupan mereka, mereka lebih cenderung mencari perlindungan keluar. Karena apa? Karena mereka beribadah, tetapi itu unsur paksaan dari luar. Ada amin Bapak Mama? Berapa banyak suami-suami yang beribadah pagi hari ini karena paksaan dari istri? Di rumah angkat tangan sendiri, saya tidak lihat, Tuhan yang lihat. Kalaupun tidak angkat tangan, Tuhan tahu. Berapa banyak engkau istri-istri yang mau beribadah, tetapi bukan keinginanmu sendiri, tapi karena didorong oleh suami. Berapa banyak anak-anak muda yang mau beribadah, tetapi bukan karena dorongan yang kuat dari dalam, tetapi engkau membutuhkan paksaan dari luar. Sehingga ibadah kelihatannya hambar. Kelihatannya tidak ada arti. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa tujuan kita beribadah. Ketika masalah datang, kita lebih memilih pergi ke opa yang ada di gunung itu. Mencari perlindungan, mencari solusi bagi masalah kita. Mencari sumber penyakit kita, kira-kira apa ini opa sehingga saya sakit. Dan kita lupa saudara, bahwa hanya Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita.
Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kata kunci yang harus kita pegang, saudara. Ya. Ketika sakit penyakit melanda, lebih duluan kita melihat kepada tetangga daripada kepada Tuhan. Bapak mama saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau bilang kepada kita pagi hari ini, ubah niat hati kita ketika kita mau datang menghampiri Tuhan. Ubah setiap motivasimu, motivasi hatimu ketika saudara mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Pujian tadi berkata, sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Bukan aku membawa hidupmu, bukan, tetapi ku bawa hidupku. Jadi jangan berikan hidupmu dibawa oleh orang lain. Berikan hidupmu datang kepada altar Tuhan. Berserahlah di situ, minta perlindungan dari Tuhan. Apa yang hendak engkau capai, apa yang hendak engkau idam-idamkan, cita-citakan dalam hidupmu, mari serahkan itu kepada Tuhan, satu-satunya tempat perlindungan yang tidak pernah mengecewakan engkau. Ada amin Bapak Mama? Berlindung kepada manusia kita kecewa. Itu ayat terakhir sebentar kita akan lihat. Ya. Kemudian saya cepat saja karena mau perjamuan juga. Bagian yang kedua, syarat untuk mendapatkan perlindungan, kita belajar dari Rut. Apa yang Rut lakukan sehingga dia mendapatkan perlindungan, saudara yang dikasihi Tuhan? Harus ada komitmen dan tindakan yang nyata. Ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Saudara perhatikan di sini. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Nah, ungkapan komitmen yang tegas dari Rut, segala yang engkau katakan itu akan saya lakukan. Ini komitmen. Saudara perhatikan baik-baik yang berikut tindakannya. Ayat yang keenam, sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Ketika Rut dan Naomi mulai berdiskusi nih untuk mau mencari kira-kira bagaimana supaya mereka bisa menjangkau Boas yang satu-satunya adalah penebus bagi mereka dari keluarga Elimelek. Saudara perhatikan baik-baik dalam diskusi itu. Kalau saudara baca ayatnya yang kedua, ketiga, dan sampai keempat, saudara akan dapati di situ Naomi mengarahkan menantunya Rut. Nanti kalau engkau pergi, engkau harus bikin begini, begitu. Tetapi sebelum itu ada persiapan dulu. Dia berurap, saudara. Dia mempersiapkan dirinya, wewangian segala macam dipakai, baju yang terindah dikenakan kepadanya sebelum dia pergi menghadap Boas dengan mencari perlindungan dari Boas. Jangan saudara berpikir tentang konotasi negatif ya dari hal ini. Biasanya budaya kita saudara ya, kalau sudah seperti ini perempuan, kita akan mencap tidak baik. Ini perempuan apa kok? Orang mau tidur malam-malam, pergi di orang pun bawa selimut. Dalam budaya kita, ini perbuatan yang tidak terpuji. Tetapi budaya pada waktu itu saudara, ini adalah cara di mana seseorang mau menunjukkan permohonan untuk mendapatkan perlindungan dari kerabatnya. Itu hal biasa bagi budaya Yahudi pada waktu itu. Mereka melakukan itu dengan tujuan Boas langsung tahu tujuannya adalah mencari perlindungan. Jadi ini konotasi yang jelek-jelek dari pikiran kita tentang ayat-ayat ini, tentang gambaran Rut dan Naomi, hendaklah dihilangkan dari pikiran kita saudara. Atau saudara yang mungkin berasal dari luar dan saudara sedang mengikuti live streaming ini, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa segala sesuatu yang ditulis di dalam Alkitab, kami orang Kristen meyakini bahwa itu adalah firman Allah yang menuntun kami untuk kami melakukan segala sesuatu menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi itu kami akui, kami yakini sebagai firman Tuhan bagi kami. Kami harus mencari makna di balik semua itu untuk kehidupan kekristenan kami, perkembangan kehidupan rohani kami. Saudara perhatikan baik-baik. Mertua ajar anak mantu supaya pergi buat begini ya, jangan sampai engkau salah, jangan sampai keliru. Ingat, buat seperti ini. Mama su omong, nanti pergi, ingat, angkat depun selimut di bagian kaki, kemudian tutuplah badanmu, tidurlah di situ sampai tunggu kapan dia bereaksi. Kalau saya mau bawa ke dalam bahasa kita sehari-hari. Bapak mama saudara yang dikasih
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu, ya, komitmen itu dibarengi dengan tindakan yang nyata. Komitmen atau niat hati yang pertama sudah ada niat hati yang tulus dari Ruth untuk mencari perlindungan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya batas itu saja, tetapi dia mulai berkomitmen. Dia mulai berkomitmen. Saya mau berkomitmen, saya mau pergi. Bayangkan dia ngomong, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 5 dia bilang apa? Saya akan melakukan apa yang engkau katakan. Itu janji. Itu janji, saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian ayat yang ke-6, di situ dicatat bahwa maka dilakukannya lah seperti yang dikatakan oleh mertuanya. Artinya bahwa bukan hanya sekedar janji, tetapi ada tindakan yang nyata yang mewujudkan janji itu. Bapak mama saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak mama saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tindakan yang nyata dari Ruth menghasilkan apa saudara? Menghasilkan perlindungan dari Boaz, respon yang baik dari Boaz untuk menerima dia. Bagaimana dengan kita saudara yang dikasihi Tuhan? Di dalam ayat-ayat ini firman Allah sedang berbicara kepada kita. Ketika datang masalah, ketika datang persoalan, ketika sakit penyakit melanda, jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal. Ada apa dengan Betel dan Gilgal? Rupa-rupanya saudara, di Betel yang sebelumnya saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan dalam kisah Yakub. Di Betel itu tempat Yakub berjumpa dengan Tuhan. Ada amin saudara ya? Di Betel itu tempat Yakub berjumpa dengan Tuhan saudara. Ada apa dengan Gilgal? Di Gilgal itu tempat persiapan orang Israel memasang kemah di sana, markas besar-besaran di sana. Tuhan hadir di Gilgal untuk apa saudara? Mempersiapkan umatnya untuk memasuki tanah Kanaan pada waktu itu. Lalu terus kenapa di sini Amos melarang? Firman Tuhan datang kepada Amos, jangan pergi ke tempat-tempat itu. Ada apa di sana saudara? Ternyata setelah Israel ditolong Tuhan menang dan masuk tanah Kanaan, mereka menjadikan tempat-tempat itu pada zaman Raja Yerobeam saudara dikasihi Tuhan, membangun mesbah-mesbah di sana, membangun tugu-tugu berhala di sana, dan mereka menyembah berhala di Betel dan di Gilgal. Oleh karena itu saudara, firman Allah datang kepada Amos menyatakan kepada umat Allah pada waktu itu, jangan pergi ke sana. Bukan pergi ke tempatnya, bukan larang pergi ke tempat itu, bukan. Tetapi maksudnya adalah jangan mencari perlindungan di Betel. Karena di Betel Tuhan tidak ada di sana. Hanya ada tempat-tempat penyembahan kepada berhala-berhala. Bapak mama kekasih Tuhan, pagi hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita 1 hari 2 hari ke depan. Tetapi sesuai fakta yang ada, realita yang ada, kita tidak bisa memprediksikan apa yang akan terjadi. Saudara, berita-berita kemarin saya ketika ikuti saudara, begitu banyak pakar-pakar dari ekonomi, baik itu mereka yang dari bidang kesehatan dan sebagainya. Kira-kira prediksi apa setelah corona ini, akan ada apa lagi dengan dunia ini? Tidak ada yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi. Tetapi satu-satunya yang tahu kepastian apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita 1 hari kemudian, 2 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, hanya Tuhan saja. Ada amin? Hanya Tuhan saja yang tahu kepastian itu. Jadi jangan pergi mencari tempat perlindungan di Betel atau di Gilgal. Jangan pergi cari tempat perlindungan itu kepada orang-orang yang menurut engkau mereka bisa. Apalagi ke gunung-gunung, apalagi ke goa-goa. Saudara, semua itu tidak ada artinya. Ada amin saudara? Semua itu tidak ada artinya sama sekali saudara. Mari cari tempat perlindungan yang ada di pihak Tuhan saja.
Karena segala yang kita lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak akan ada faedahnya sama sekali ketika kita tidak mencari perlindungan dari Tuhan. Dengan niat hati yang tulus mencari Tuhan, dengan tindakan yang nyata, Rut datang saudara untuk mencari perlindungan di Boaz. Dan itu terjadi bagi dia, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan. Boaz meresponinya. Dalam ayat-ayat selanjutnya dari pembacaan yang tadi sudah kita baca, sudah dicatatkan demikian. Saya menghimbau kepada kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beberapa waktu ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi hanya satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Mari tetap mencari Tuhan. Mari tetap bersandar kepada Tuhan. Mari tetap berserah kepada Tuhan. Cari Dia. Datang ke kota perlindungan itu, ke kota-kota Lewi, ke tempat hadirat Tuhan ada, ke tempat di mana saudara merasakan di situ ada Tuhan. Kita sudah dibatasi tidak berkumpul di gereja. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan perempuan Samaria pada waktu itu, Dia berkata, engkau tidak menyembah lagi di gunung ini atau di Yerusalem, tetapi engkau akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ketika Tuhan Yesus mati di tiang kayu salib pada waktu Dia disiksa di Golgota pada waktu itu, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Mengindikasikan kepada kita apa saudara? Bukan hanya di situ kita mencari Dia, tetapi hubungan antara kita dengan Bapa sudah dipulihkan oleh Yesus. Dan dimanapun kita berada, di situ ada hadirat Tuhan. Ada amin saudara. Cari itu. Jangan pergi mencari ayat 2, ayat 3 di gunung-gunung, atau kepada mereka yang merasa diri bisa terbang, bisa buat ini buat itu, bisa menyamar, berubah jadi kecoak, berubah jadi kalajengking, berubah jadi ular, dan saudara merasa bahwa itu hebat. Saya belajar dari sini baik ini, supaya ketika corona datang saya berubah jadi ular saja. Tidak mempan toh, corona tidak mempan dengan ular. Apalagi tokek saudara. Tidak mempan. Dan jangan sampai kita merasa bahwa ini yang baik nih. Ini orang-orang sudah terpapar semua, saya mau apa? Berubah saja kok. Saudara, cari ayat 2, ayat 3 di mana-mana. Saya mau bilang saudara, jangan sampai saudara dibinasakan oleh Tuhan. Karena apa? Betel dan Gilgal Tuhan membinasakan saudara yang dikasihi Tuhan. Ada amin? Itu terlalu gampang bagi Tuhan untuk dibinasakan. Jangan cari tempat perlindungan yang lain. Jangan andalkan ilmu hitam saudara. Jangan andalkan, taruh kepercayaanmu kepada orang-orang yang saudara merasa hebat. Daud yang punya segalanya saja, Daud ini, Raja Daud, kita semua tahu ya saudara bagaimana Raja Daud. Dengan hanya pakai batu kecil saja dia kasih kalah Goliat. Satu kali bidikan Goliat terhempas. Raja Saul dengan begitu banyak tentara Israel yang mengenakan perlengkapan senjata perang tidak mampu dan tidak bisa menghadapi Goliat. Tetapi Daud datang hanya dengan batu kecil Bapak. Tetapi apa yang Daud bilang? Hanya Tuhan satu-satunya tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kota bentengku. Itu kata Daud saudara. Daud yang jago itu saja, dia datang kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, karena dia tahu bahwa kuasa Tuhan yang memegang kendali batu itu, dan kuasa Tuhanlah yang memakai batu kecil itu untuk membuat Goliat terhempas dan dia jatuh saudara. Hanya dengan satu virus kecil yang tidak terlihat mata, Tuhan pakai mengguncang ini dunia. Saya mau bilang kepada kita semua, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada amin Bapak Mama? Satu-satunya tempat perlindungan, mari kita mengikuti Daud yang jago itu, Daud yang luar biasa itu. Dia berserah kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai kubu pertahanannya. Berulang-ulang kali ketika bangsa Israel diserang oleh bangsa-bangsa lain, dan pernah terjadi saudara ketika Tuhan kecewa dengan mereka dan Tuhan tidak menyertai mereka,
dalam peperangan. Tetapi ketika Tuhan turun tangan, mereka tetap menang. Ada amin Bapak Mama? Artinya bahwa satu-satunya tempat perlindungan kita hanya Tuhan. Jadi jangan cari yang lain. Jangan lagi pergi cari ayat 2, ayat 3, hanya Tuhan saja. Percaya saja dan bertindak, cari Dia dengan sungguh-sungguh di kota-kota Lewi atau di tempat-tempat kudusnya Tuhan. Bagian yang ketiga, yang terakhir Bapak Mama ya. Apa yang dilakukan Ruth untuk mendapatkan perlindungan, saudara? Yang pertama, dia punya niat hati yang tulus, dorongan yang kuat dari dalam untuk mencari tempat perlindungan. Yang kedua, dia buktikan itu dengan komitmen yang teguh dan tindakan yang nyata dari dia untuk pergi mencari. Yang ketiga, dia mengikuti setiap petunjuk dengan taat. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-9. Di layar ada, saudara. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Ruth hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab ya kayaknya terpotong di situ ya. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Nah saudara, kata-kata yang Ruth pakai ini, saudara saya garis bawahi di situ, saudara perhatikan. Kata-kata yang Ruth pakai ini, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Artinya apa saudara? Ruth melakukan tepat seperti yang diajarkan Naomi kepadanya. Naomi sudah ajar dia jauh sebelumnya, saudara perhatikan baik-baik di dalam pembacaan Alkitab saudara. Naomi sudah bilang dia bahwa nanti engkau harus mengatakan ini ketika dia bertanya, engkau harus bilang kembangkanlah sayapmu untuk melindungi hambamu ini, karena engkau satu-satunya penebus yang wajib menebus kami. Saudara perhatikan sesuatu yang menarik di sini saudara. Jika Ruth menggunakan haknya untuk memilih, tentulah ia tidak akan memilih Boaz. Mengapa saudara yang dikasihi Tuhan? Ya, saya mendapatkan tafsiran ini dari Wycliffe. Dia bilang begini saudara. Sebuah tradisi kuno mengatakan bahwa Boaz berusia 80 tahun ketika menikahi Ruth. Di sini Ruth mendapat pujian karena ia tidak mengejar laki-laki yang lebih muda yang tentu akan lebih menarik baginya. Dan itu ada di dalam pernyataan Boaz kepada Ruth pada waktu itu. Saudara perhatikan ya. Seorang janda muda, dia baru saja ditinggal suami, belum punya anak, dia masih dalam usia muda. Ya tentunya dia punya hak dong untuk memilih. Dia punya hak untuk mencari siapa saja, anak-anak muda atau yang sepantaran umur dengan dia. Tetapi terjemahan ini dari Wycliffe ini mendekati benar ya saudara. Sering kami gunakan terjemahan ini. Ya, dia mengatakan bahwa 80 tahun usia Boaz pada waktu itu. Saudara, kalau seorang anak seorang gadis usia 20-an tahun, 25, 26, lalu sedang mencari pasangan hidup, lalu dia dinikahkan dengan kakek-kakek yang berusia 80 tahun, mau atau tidak saudara? Nona-nona yang ada di sini, Kakak Desi, mau atau tidak dengan opa 80 tahun? Mau. Apa yang ada saja? Tidak. Dia tentunya tidak mau saudara. Sekalipun dia sedang mencari pasangan hidup yang tepat bagi dia, tetapi kalau disodorkan opa 80 tahun, saya yakin Desi pasti akan menolak. Mengapa saudara yang dikasihi Tuhan? Itu haknya dia untuk menentukan. Itu haknya dia untuk memilih. Tetapi saudara, mengapa Ruth mau menerima ini? Karena apa saudara yang dikasihi Tuhan? Dia mengikuti petunjuk dengan tepat saudara. Karena memang budaya pada waktu itu satu-satunya yang bisa menebus mereka hanya pihak kerabat atau keluarga Elimelek yang bisa menebus mereka. Bapak mama saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Boaz yang berbaik hati itu bilang begini, aduh anak tunggu saya ini keluarga, tapi saya ini sepupu masih jauh. Ada satu yang lebih dekat dengan Elimelek, saya nanti hubungi dia dulu. Pokoknya lu tunggu saja, nanti saya kontak, berarti itu dia sudah. Tapi kalau orang itu tidak mau tebus engkau, nanti saya yang akan tebus anak. Aduh, terima kasih, anak sudah datang. Ini dalam bahasa Allah, saudara. Begitu. Nah, bapak mama saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi ini, yang saya ingin kita belajar adalah Ruth mengikuti petunjuk dengan baik. Ruth mengikuti arahan-arahan dengan baik. Ada berapa
dunia nasib penumpang yang ada di kapal itu kalau tidak mengikuti arah kompas. Mereka pasti tersesat. Betul ya saudara? Mereka pasti tersesat, sudah pasti tersesat. Konon katanya nelayan-nelayan rote pada zaman dahulu saudara, mereka suka dengan perahu layar dan berlayar ke arah selatan Pulau Rote. Saudara tahu sendiri di arah selatan Pulau Rote ada apa? Ada benua Australia. Dan mereka suka sengaja tersesat ke sana. Karena apa? Ketika mereka tersesat ke sana, kemudian mereka ditangkap, perahunya dihancurkan, dan mereka dikembalikan pihak Australia ke Indonesia dengan dikasih naik pesawat, dikasih uang lagi. Saya mendengar konon katanya, entah itu betul atau tidak, nelayan rote jangan marah, tapi katanya pada zaman dahulu, ya, saya mendengar cerita orang rote, bahwa mereka suka berbalik arah. Dan mereka tidak mau pergi, mereka mau pergi ke sana dengan sengaja. Supaya apa? Supaya naik pesawat pulang ke Indonesia. Supaya luar negeri ini pulang ke Indonesia naik pesawat, dipulangkan dengan sengaja, dikasih uang dan sebagainya. Beda saudara dengan nakoda-nakoda yang tersesat, yang tidak mengerahkan kapal sesuai dengan petunjuk arah atau kompas. Pasti mereka akan menabrak gunung atau ada gunung api di laut atau pokoknya ada sesuatu. Pasti mereka akan gagal saudara atau akan binasa, kecewa. Tapi Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau kasih tahu kepada kita, ketika kita belajar untuk mengikuti petunjuk atau arah kehidupan yang jelas, maka pasti kita akan berhasil dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Petunjuk-petunjuk kehidupan yang sudah diberikan kepada kita, begitu banyak petunjuk atau arah-arah yang sudah diberikan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita, mencari tempat perlindungan dari Tuhan. Berapa banyak kita yang masih gagal sampai hari ini? Berapa banyak kita yang masih belum menemukan itu saudara yang dikasihi Tuhan? Karena apa? Karena kita tidak mengikuti arah atau petunjuk dengan baik. Firman Allah berkata A, kita lakukan B. Orang bilang jalan ke sini, kita mau jalan ke situ. Akhirnya banyak di antara kita yang tersesat, salah arah, dan akhirnya tidak bisa mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah dan persoalan. Oleh karena apa? Tidak mengikuti petunjuk dengan baik. Seandainya waktu itu Ruth tidak mengikuti petunjuk dengan baik, pasti Ruth akan melakukan satu kesalahan yang fatal di situ dan tidak bisa diterima oleh Boaz. Betul ya saudara? Naomi sudah bilang pergi hanya bisa begini-begini saja, baring di ujung kakinya. Kalau Ruth melakukan lebih dari itu, saya yakin hari itu saudara Ruth diusir oleh Boaz. Dan Ruth tidak akan mendapatkan perlindungan. Tetapi yang terjadi adalah apa Bapak Mama yang dikasihi Tuhan? Ruth mengikuti petunjuk dengan baik. Ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, kalau Abraham tidak mengikuti petunjuk atau arah firman Tuhan dengan baik, pasti Abraham akan kecewa saudara. Pasti Tuhan tidak akan campur tangan di dalam kehidupannya. Karena apa? Tuhan bilang lewat sini, tapi Abraham mau lewat sini. Saudara perhatikan ayatnya. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4 kita lanjut. Dia bilang begini saudara, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara perhatikan, Abram kalau tidak mengikuti petunjuk atau arah yang Tuhan kasih, pasti saat ini kita tidak kenal yang namanya Abraham. Demikian juga dengan yang terjadi kepada Simon Petrus, saudara. Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini terjadi ketika apa? Mereka sudah mencari ikan semalam-malaman, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saudara kalau baca ayat-ayat sebelumnya di situ dijelaskan bahwa Tuhan Yesus bilang begini, bertolaklah ke arah dalam lagi, tebarkanlah jalamu di situ. Petrus masih saja ngomel saudara karena kecapean, sepanjang malam tidak dapat apa-apa. Petrus bilang begini, Tuhan, kami sudah berusaha semaksimal mungkin sepanjang malam ini, kami tidak dapat apa-apa Tuhan. Tetapi satu hal yang menarik di situ yang saya garis bawahi, saudara perhatikan. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku
Engkau akan menebarkan jala juga. Wow, ada unsur ketaatan kepada firman Allah di sana. Petrus yang sudah ngomel, tetapi dia bilang begini, karena engkau menyuruh saya buat saja. Karena Tuhan yang suruh, jadi saya buat saja. Sekalipun saya tahu bahwa tidak ada ikan di situ, saya buat saja Tuhan. Dan saudara tahu yang terjadi adalah apa, saudara? Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara perhatikan, ketika ada ketaatan, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mengikuti arah petunjuk dengan baik, maka hasil yang dicapai tidak mengecewakan. Ada amin Bapak Mama? Ya. Hasil dari mengikuti petunjuk dengan taat membuat Ruth mendapatkan perlindungan dari Boaz, membuat Abraham menerima janji berkat dari Allah, dan Petrus dan murid-murid dapat menangkap ikan sampai jala mereka koyak. Karena apa? Mengikuti arah dan petunjuk dengan baik. Begitu banyak anak muda yang gagal dalam mempertahankan kehidupannya secara kudus di hadapan Tuhan karena mengikuti arah dan petunjuk orang tua. Tidak mau mengikuti arah dan petunjuk firman Allah. Begitu banyak orang yang gagal dalam hidup ini, saudara, karena tidak mau mengikuti arah dan petunjuk dengan baik. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, ayat yang terakhir bagi kita semua, Mazmur 118 ayat 8 dan 9. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari tambahkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Ikuti arah dan petunjuk yang Tuhan berikan melalui firman-Nya, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui siapa saja yang mendorong engkau untuk melakukan yang baik. Ikuti dengan taat dan setia, saudara. Kita melihat hasil dari apa yang dilakukan Ruth. Boaz akhirnya menerima dia. Dan ayat 18, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ayat 18 dari pembacaan kita, di situ dikatakan bahwa Naomi berkata kepada Ruth bahwa tinggal diam dan menanti. Dia pasti akan melakukan sesuatu pada hari ini juga. Saya mau kasih tahu kepada kita, saudara, tetap tinggal diam dan menanti di hadirat-Nya. Tuhan pasti akan berperkara dengan kita. Tuhan pasti akan menjadi tempat perlindungan yang aman bagi kita apabila kita mau mencari Dia dengan niat hati yang sungguh-sungguh. Apabila kita mau datang kepada Dia dengan tindakan, bukan hanya omong doang, tetapi kita bertindak mencari Dia sebagai tempat perlindungan kita. Yang berikut, Tuhan Yesus ada bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau mengikuti arah dan petunjuk firman Allah dengan baik. Saya yakin Tuhan pasti akan memberikan kepada kita perlindungan ketika kita ada di dalam kesesatan, ketika kita ada di dalam kekecewaan, ketika kita ada di dalam kekalutan hidup ini. Dia satu-satunya tempat perlindungan bagi kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu semua yang ada di rumah, maupun saudara-saudara yang ada di tempat ini, para pelayan altar biar ada di depan. Dan mari bersama-sama kita masuk dalam hadirat Allah pada pagi hari ini. Haleluya. Hanya Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita, saudara. Darah Kristus telah tercurah di bukit Golgota untuk menebus kita. Sama seperti Boaz berhak untuk menebus Ruth, demikian juga dengan Tuhan Yesus Kristus kita telah menebus kita dari hutang dosa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita bisa memiliki tempat perlindungan yang aman, bukan dengan mencarinya di dunia ini, tetapi di hadirat Tuhan ada perlindungan yang tepat bagimu dan bagi saya pada pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Engkau satu-satunya tempat perlindungan kami. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari saudara mau tenang di hadirat Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Bersama keluargamu mari datang kepada Allah. Dengan melihat situasi sekarang ini
kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya bisa berlindung kepada Dia Tuhan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin Tuhan. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Sekali lagi katakan dengan sungguh kepada Tuhan, Engkaulah kekuatanku Bapa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, saat badai aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Kau sertaku sejauh lagi, sejauh lagi dari bumi. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Hati kami yang katakan sejauh langit Tuhan. Engkau sejauh langit mengasihi kami. Engkau melindungi kami. berlindung besarnya Kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, haleluya. Katakan Engkau kekuatan kami Bapa, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Haleluya. Hanya kepadamu kami menaruh harap kami, hanya kepadamu kami percaya Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau, tiada Tuhan seperti Engkau. Allah sumber perlindungan kami, Allah kekuatan kami, kota benteng kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita telah mendengar firman Tuhan pagi ini. Mungkin hari ini engkau sedang membutuhkan perlindungan, engkau sedang membutuhkan pertolongan, dan engkau tidak tahu engkau harus buat apa. Mungkin engkau sudah mencari kemana-mana, tapi engkau kecewa karena tidak mendapatkan pertolongan. Manusia terbatas melindungi engkau, suamimu terbatas melindungi engkau, uangmu terbatas melindungi engkau, rumahmu yang mewah terbatas melindungi engkau, segala kemegahan dan kekuatan dunia ini terbatas melindungi engkau. Tapi hari ini ada satu tempat perlindungan yang tidak akan pernah mengecewakan, yaitu Yesus, tempat perlindungan kita. Adakah di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, saya mau menjadikan Engkau tempat perlindungan. Tuhan,
Saya mau menjadikan Engkau tempat perteduhan saya. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan kalau engkau setuju, katakan, Tuhan, saya hari ini mau komitmen untuk apapun yang terjadi, hanya Engkau satu-satunya tempat perlindungan saya. Dan saya mau taat apa saja yang Engkau mau sampaikan kepada saya. Saya mau taat kepadamu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan tolong kami. Kami sudah mendengar firman-Mu Bapa. Dan sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami angkat tangan kami, angkat hati kami di hadapan. Tuhan, Engkau lihat setiap kami yang mengangkat tangan di hadapan-Mu saat ini Bapa. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau Engkau dapati kami, mungkin kami membutuhkan perlindungan, membutuhkan pertolongan. Kalau Engkau dapati kami saat ini, kami termasuk orang yang kecewa karena sudah mencari kemana-mana, tapi kami tidak mendapatkan perlindungan. Hari ini kami angkat tangan kami dan kami mau katakan, Tuhan, hanya Engkau satu-satunya tempat perlindungan kami. Hanya Engkau satu-satunya tempat perteduhan kami ya Bapa. Hanya Engkau satu-satunya tempat kami berharap. Hanya Engkau satu-satunya tempat kami untuk berlari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau komitmen, apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak lari kepada dunia ini. Kami tidak mengandalkan manusia. Kami tidak mengandalkan uang kami, kekuatan kami. Tapi hanya Engkau Yesus Tuhan, Allah yang kami andalkan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa taat kepada Engkau ya Bapa. Haleluya. Mari saudara tetap jaga hadirat Tuhan pagi ini. Saudara boleh mengambil roti dan anggur yang sudah saudara terima. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pagi ini. Tuhan Yesus, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah sudah ada di tangan kami masing-masing. Pagi hari ini kami akan makan dan minum darinya. Roti dan anggur ini adalah lambang dari tubuh dan darah-Mu yang dicurahkan dan dihancurkan di Golgota karena dosa-dosa kami. Biar dengan kami makan dan minum dari roti dan anggur ini, Tuhan ajar kami untuk kami terus mengingat pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami 2000 tahun yang lalu. Di atas kayu salib, kami selayaknya mati akibat karena dosa kami. Tapi kasih-Mu menyelamatkan kami. Kasih-Mu yang sempurna mendapati kami dan menjadikan kami berharga di mata-Mu. Tolong kami supaya pagi ini ketika kami makan dan minum dari roti dan anggur ini, kami mau tetap komitmen apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami hanya lari kepada Engkau. Kami yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan pagi ini. Sucikan dan kuduskan roti dan anggur yang akan kami makan dan minum. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, roti yang ada di saudara lihat dan saya pecah-pecahkan bicara tentang tubuh Kristus yang dihancurkan di Golgota karena dosa-dosa kita. Ambillah dan makanlah. Cawan dan anggur yang dicurahkan di hadapan kita bicara tentang darah Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan di Golgota karena dosa-dosa kita. Ambillah dan minumlah. Sekali lagi saudara-saudara, saya perlu mengingatkan kita bahwa kita tidak ada gereja sedia, karena kita dididik untuk sedia setiap saat. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Lalu bagi anak-anak yang tidak memahami dan mengerti makna perjamuan, supaya tidak diberikan roti dan anggur yang saudara terima, saudara akan tunggu ada perintah untuk kita makan dan minum bersama-sama. Sebelumnya mari kita nyanyi dulu satu lagu. Saudara bangkit berdiri sekali lagi. Roti ditaruh di tangan kanan saudara. Dan mari angkat lebih tinggi dari kepala. Arahkan hatimu ke Golgota.
Haleluya. Kita nyanyi lagu, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Ingat pengorbanannya 2000 tahun yang lalu. Dan biarlah pujian ini menjadi komitmen kita. Kita mau jadi roti yang terpecah. Kita mau jadi anggur yang tercurah untuk menjadi alat Tuhan selama kita ada di dunia ini. Aku mau jadi roti. Aku mau jadi roti. Haleluya Yesus. Tuhan tolong kami. Biar hidup ini kami mau serahkan kepada Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, roti yang ada di tangan kami melambangkan tubuh-Mu yang dihancurkan di Golgota. Kami akan makan. Tuhan kuduskan dan sucikan bagi kami. Dan Tuhan tolong kami supaya roti ini akan terus mengingatkan kami bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang mati bagi kami, sehingga hidup ini kami tidak sia-siakan, tapi kami mau persembahkan kepada Engkau sebagai korban persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan kami untuk kami layak makan roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh buka kemasan anggur di tangan saudara. Saudara angkat lebih tinggi dari kepala saudara sedikit dan kita berdoa sekali lagi. Saudara yang sakit, mari katakan dengan imanmu, oleh bilur-bilurmu saya sembuh. Saudara yang punya beban masalah, katakan sekali lagi dengan imanmu bahwa Tuhan mampu menyelesaikan semuanya. Bapa, anggur ini melambangkan darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Hamba berdoa, darah-Mu ini biar menyucikan kami dan menguduskan kami. Kami yang sakit, biar oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Dan kami yang lemah dikuatkan kembali pada pagi ini. Kami yang hilang harapan, diberi pengharapan baru. Bahwa melalui kebangkitan Yesus di kayu salib, dan melalui kebangkitannya, kami mendapatkan pengharapan baru. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, sucikan dan kuduskan anggur ini. Sucikan dan kuduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudara dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terus ada di hadirat Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan dan naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kita akan nyanyi pujian, maka jiwaku memuji-Mu. Dan kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Maka
jiwa ku pun memujimu. Mari angkat tanganmu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allahku, maka jiwaku, maka jiwaku pun memujimu. Haleluya. Sungguh besar Hamba berdoa buat kami semua, ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang muda, semua kami yang kudus pagi ini di rumah kami masing-masing. Hamba percaya Tuhan, kami yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, kami memperoleh kesembuhan. Kami yang hilang harapan, mendapatkan pengharapan baru. Kami yang diikat oleh belenggu-belenggu dosa, darah-Mu menyucikan kami pagi ini. Darah-Mu menyucikan kami ya Bapa. Hamba percaya kami yang punya persoalan, Tuhan berikan jalan keluar bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, supaya biarlah kemanapun kami pergi, kami menjadi alat Kristus yang akan terus memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus. Akan terus bersaksi bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Dan setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima keselamatan yang kekal. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Meteraikan firman Tuhan yang telah kami dengar di hati kami masing-masing. Dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan. Tuhan tolong kami supaya hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Kemanapun kami pergi, biar hidup ini menyenangkan hati-Mu. Glory bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan memberi korban persembahan kami. Tuhan berkati setiap persembahan yang akan diberikan. Persembahan syukur, hulu hati.